Halo selamat datang di Kongko United TV. I'm United, we're all United. Kembali lagi gue dengan jaket Nike gue yang udah dicuci nih. Wangi men ya. Jadi jangan pernah ngatain gue nggak pernah nyuci jaket ya. Ini wangi nih baru cuci. Tapi anyway gue cuma mau ralat ya. Gue salah info kalau kita mainnya nih Manchester United lawan Liverpool tuh mainnya di Selasa pagi ya atau Senin malam lah kita begadang ya. Jadi gue salah info. Gue pikir ntar malam begadang. Ternyata weekend ini kita nggak ada bola sama sekali. Garing men, garing serius garing ya. Jadi yang nggak salah ya besok, pokoknya Selasa pagi kalau nggak Senin kita begadang ya nonton Manchester United. Ya, oke, gue mau lanjut dulu update tentang transfer Anthony. Dan juga gue pengen ngomongin sedikit lah tentang ya komen-komen yang gue baca lah soal Casemiro menurut gue kemahalan gitu ya. Jadi nanti kita inilah kita bahas bareng-bareng lah. Kenapa menurut gue Glazer itu susah out gitu loh. Karena ya dari segi fan-nya sendiri itu ada problem kalau gue bilang ya. Oke, kita mulai dulu dari Romano ya. Gue mau sekali lagi ya, banyak orang nggak percaya kata-kata gue kalau Romano itu bilangnya 60 plus 10 euro. Benar nggak? Kan gue udah bilang kalau 60 plus 10 euro menurut gue masih masuk akal walaupun mahal tapi masih masuk akal. Tapi kalau jadi pound sterling, 60 plus 10 pound sterling, berarti kan jadi harganya 80 juta euro, ya itu kemahalan. Totalnya ya, total paketnya. Jadi itu kemahalan kalau menurut gua. Jadi ini jadi di Twitternya Fabrizio Romano setelah dia here we go lah. Ya setelah dia here we go ini dia langsung update lagi ya tuh. 60 lihat lambang ini pound ya, ini lambang pound. 60 plus 10 ya pound sterling. It's in pound sterling. Dia tulis begitu ya. Jadi dalam pound sterling. Ya, jadi bukan gue yang ngada-ngada tuh di pound sterling nih lambangnya. Jadi pound sterling ya, bukan euro. Makanya gue langsung wah kemahalan ya. Kalau pas lu lihat sebelum-sebelumnya gue bilang wah Casemiro 60 plus 10 euro mah walaupun mahal masih masuk akal. Tapi kalau jadi pound sterling berarti lu bayar lebih mahal 10 juta euro ya lumayan gitu loh benar nggak? Lu 3 kali deal kelebihan 10 juta lebih ada bisa nge-save 30 juta euro yang dimana lu bisa pakai buat beli pemain lagi gitu kalau lu mau benar nggak? Jadi ya gue tetap berpendapat kalau deal ini kemahalan. Walaupun kita perlu ya. Ngomongin Anthony dulu sebentar, baru kita ngomong lagi lanjut lagi Casemiro. Tapi untuk Anthony ya, jadi Anthony mangkir lagi dan dia kemungkinan besar nggak main di minggu ini. Menurut gua Anthony minggu depan harusnya 90% here we go ya. Tinggal ya kalau udah di force sama pemain seperti ini harusnya sih klub membiarkan dia pergi. Ya nggak mungkin tiba-tiba tetap ditolak atau apa gitu loh. Apalagi menurut gue emang ini Ajax yang di posisi yang lemah. Ya, karena sebelumnya dia harganya 50, Manchester United nggak mau ngebid ya si John Murto lagi party seperti yang gue bilang, lagi party dia. Terus akhirnya dinaikin harganya karena dia nggak mau udah nggak mau jual pemain lagi, benar nggak dinaikin. Anthony terima, ya udah kalau dia mau bayar 80, lu harus apa harus jual gua dia bilang itu. Tapi naik 80 ditolak lagi sama ini sama Ajax ya. Walaupun gue bilang kondisinya juga udah berbeda gitu. Dia naikin 80 kan sebelum liga mulai. Tapi sekarang liga udah mulai gitu kan. Lalu harus jual pemain lagi, pemain penting. Ya makanya mungkin ditolak karena itu gitu, bukannya karena dia nggak mau nempatin janji. Dan Anthony nggak seneng gitu loh benar nggak. Lu udah janji 80 lu lepas, tapi kenapa nggak dilepas? Makanya dia mangkir. Jadi Anthony sih harusnya menurut gue tinggal tunggu here we go doang ya. Minggu depan atau mungkin ntar malam gue nggak tahu deh ya. Mungkin ntar malam atau minggu depan pasti here we go Anthony to Manchester United. Ya itu udah pasti harusnya. Dan oke, dulu sebelumnya gue bilang kan 2 bulan lalu gue bilang Anthony mah nggak perlu-perlu banget kita punya striker ya tapi ya kan karena gue bilang karena oh mungkin Greenwood bisa balik benar nggak terus sama gimana dengan Palestina dan Amat Diallo gitu kan yang kita beli cukup mahal Palestina 15-an Diallo 25 kalau nggak salah kan lebih mahal lagi gimana dengan mereka ya kan kalau Tahi Chong mah udah nggak usah diomongin lah itu tinggal nunggu kontraknya habis lah benar ya gimana dengan 2 orang ini gitu loh Wonderkid yang kita beli dengan harga mahal ya harga kemahalan lagi jangan-jangan benar nggak ya kan dan ternyata setelah preseason ya kan si Greenwood masih belum ada kabar benar nggak Greenwood belum ada kabar dan kelihatannya Palestri sama Diallo walaupun dia ngegolin ya masing-masing ngegolin kan ya di preseason kelihatannya belum belum dipercaya sama Ten Hag untuk main full ya kalau seandainya nextnya pun Elanga duluan baru mereka ternyata ya menurut gue sih Palestri harusnya lebih ready lah level ready-nya tuh harusnya sama kayak Elanga lah untuk main di first team. Tapi kelihatannya nggak ready mereka dan seandainya mereka ready pun kelihatannya mereka itu bukan
apa ya, bukan backup atau bukan cadangan yang bisa goyangin tim inti. Ya, artinya apa? Maksud gue gini, ya lu kalau punya tim inti, ya kan, mending kalau dia perform ya. Kalau lagi nggak perform kayak sekarang gitu kan ya, tapi lu nggak punya backup yang bagus, ini nggak akan memotivasi tim inti kita. Benar nggak? Ya kalau sebelumnya nih tahun lalu nih, anggapannya aja ya, kita ada Sancho, Rashford, siapa namanya? Greenwood ya kan. Ini bisa gitu di winger kita ya di posisi winger kan. Oh kalau seandainya Greenwood jelek, Sancho yang masuk benar nggak tahu apalah gitu kan. Jangan bilang Sancho flop segala macam ya karena Sancho nggak pernah dimainin sama Ole. Tapi terlepas dari itu tiga ini menurut gue satu level gitu loh ya kan. Jadi bisa banget Sancho bisa banget gantiin Rashford atau Greenwood, Greenwood bisa banget gantiin ya begitulah bisa gantiin mereka benar-benar bisa gantiin dengan kualitasnya nggak ngedrop ya kan. Tapi kalau lu bilang lu masukin Elanga ya kan menurut gua kualitasnya ngedrop gitu loh ya. Sorry aja dari segi talent Elanga itu menurut gua nggak spesial-spesial banget. Greenwood jauh lebih spesial. Ya Elanga jelas dia masih ada fighting spirit, masih mau berkembang. Tapi ya faktanya seperti itu gitu. Dia nggak spesial-spesial sekali gitu loh. Jadi lu masukin Elanga ya itu dari segi kualitas ngedrop. Oke lah sekarang ini performanya Elanga lebih bagus dari Rashford misalnya. Tapi kalau Rashford lagi ngecun mah gila Elanga mah dilewatin gitu. Merem dilewatin gitu. Ya cuma permasalahannya gitu, Rashford harus adaptasi cara bermain gitu kan, benar nggak? Dia nggak bisa kayak dulu gitu loh, yang dimana counter attack, ruang kosong di belakang dia tinggal gocek atau ya adu lari lah sama sama defender lawan ya itu menang biasanya kan, terus ngegolin gitu kan. Udah beda gitu kan gaya mainnya, makanya kita melihat Rashford nurun. Cuman gitu, permasalahannya sekarang dengan Greenwood nggak ada, itu cuma ada Sancho sama Rashford gitu loh, benar nggak ya? Greenwood nggak ada, Sancho sama Rashford doang. Siapa gitu kompetitornya? Ya kan, kita tahu Pelestri harusnya di loan, tapi karena cedera dia bakal stay. Elanga sampai detik ini belum pernah start juga. Jadi feeling gue ya gitu, Ten Hag itu nggak terlalu nge-rate bagus Elanga sama Pelestri ataupun Amad Diallo. Dia nggak terlalu nge-rate mereka bagus gitu loh. Makanya kalau dengan datangnya Anthony, gue sih berharap memberikan kompetisi yang sehat gitu loh untuk Sancho ataupun Rashford ya jangan sampai mereka karena ya koalisi Inggris ngelihat ada orang orang Brasil datang gitu jadi aduh gimana gitu semoga aja kagak kayak gitu ya tapi semoga aja Anthony datang nih peranan pentingnya adalah bukan untuk gantiin atau apa tapi untuk memberikan kompetisi yang sehat dan squad depth yang bagus di posisi winger ya gue sebelumnya bilang nggak perlu ya karena mungkin menurut gue udah banyak tapi faktanya adalah ya gitu Greenwood gak ada kabar Palestri sama Diallo kelihatannya belum ready gitu loh. Ya, jadi Anthony sangat diperlukan. Ya, sama lah kayak ibaratnya kayak striker gitu. Selama Ronaldo nggak pindah sih menurut gue striker harusnya masih bisa bertahan sampai mungkin Desember atau musim depan. Kalau Ronaldo keluar, baru deh garuk-garuk pala deh, pusing pala benar nggak mau gantiin siapa. Ya, jadi kalau untuk selama Ronaldo nggak pindah sih Anthony ini pembelian yang sangat bagus sekarang ini. Ya karena kelihatan gitu kebutuhannya ya ternyata nambah winger juga ya kan karena absennya Greenwood ya gue yakin kalau ada Greenwood Ten Hag udah pasti nggak bakal beli winger lagi udah pasti 100% karena udah cukup ya kan kita tiga winger ya menurut gue udah cukup gitu loh bisa bisa ganti-gantian kiri kanan ya toh anyway kita kalau main juga nggak pernah statis selalu Rashford di kiri walaupun favoritnya dia pasti bisa ganti-gantian sama Sancho gitu ataupun Greenwood sebelumnya karena Greenwood nggak ada ya mau nggak mau kita eh, datangnya Anthony gitu ya tapi semoga aja lah dengan datangnya Anthony jangan sampai nggak ya maksud gue jangan sampai Palestri sama Diallo tuh nggak dikasih kesempatan ataupun Elanga ya karena ya, kita perlulah youth benar nggak? Kita perlu youth. Jadi Anthony, gue bilang sih minggu depan harusnya udah here we go ya. Kita tinggal tunggu waktunya aja. Oke. Nah, selanjutnya gue pengen ngomongin soal Casemiro yang gue bilang kemahalan ya. Nah, ini gue pengen ini aja lah sedikit apa namanya komen-komen yang ada ya. Jadi gini, sebenarnya mahal atau nggak mahal ya itu menurut gue sih ya pendapat pribadi lah ya. Kalau menurut lo Anthony apa maksudnya sorry Casemiro nggak mahal ya itu hak lu sih lo ngomong gitu ya kan. Tapi faktanya adalah menurut gua sih ya dari komen-komen yang ada gitu kan. Itu 80% itu ya setuju sama gua, tapi masih ada dia gitu 20 sampai 30% tuh masih ada gitu yang ibaratnya apa ya, gampang dibeli lah oleh Glazer gitu loh ya. Gua nggak tahu ya sekali lagi nih gua cuma berdasarkan komen di channel gua. Gua nggak tahu apakah yang komen ini buzzer beneran atau enggak ya. Karena gue yakin, percaya deh, buzzer Glazer itu nggak cuma julukan gua doang gitu sama sama ya fans-fans channel sebelah atau apalah yang positif vibe gitu atau yang percaya manajemen ya. Enggak. Tapi buzzer Glazer itu gue yakin beneran ada ya, beneran yang kerjaannya dibayar secara profesional
untuk bagus-bagusin Manchester United di Indonesia. Gue yakin ada 100%. Ya, karena gimana pun juga pasar Indonesia tuh gede loh, nggak kecil loh untuk Manchester United. Ya kan, kadang aja dia suka apa kayak Lebaran aja suka ngomong di apa Instagram kan, Instagram Manchester United suka ngomong kan selamat Idul Fitri atau apa kan. Ya kalau lu nggak gede mah lu nggak bakal diomongin begitu gitu. Karena ya gitu apa namanya ya pasar selain pasar muslim lah gitu ya Idul Fitri kan muslim tapi dia ngomongin bahasa Indonesia jadi pasar Indonesia ya itu gede gitu loh untuk Manchester United jadi gue bilang gitu bahasa Indonesia tuh pasti ada ya cuman gitu 20-30% tuh kebanyakan masih apa ya masih gampang dibeli sama Glazer ya. Jadi langsung apa namanya pemikirannya langsung wah Glazer bagus gitu loh beli Casemiro ya kan walaupun kemahalan ya gitu. Jadi pasti ada. Makanya menurut gue ini susahnya kenapa Glazer itu susah out karena ini. Ya makanya gue selalu bilang, makanya gue bikin slogan gue tuh I'm United, we're all United gitu. Karena gimana pun juga kita sebagai fans, walaupun kita bisa beda pendapat atau apa, itu kita harus bareng-bareng United gitu. Ngerti nggak? Yang ngelawan Glazer ataupun ngelawan juga manajemen yang nggak kompeten. Ya nggak kompeten gitu loh ya kan gue nggak yakin nih kalau kita punya owner baru yang namanya John Murtough bakal disimpan gitu loh ya kan ngeliat dia begini kerjanya ya jadi beberapa komen gue bakal baca aja jadi kayak ini juru transfer MU kok cari fee kok lebih mahal dapat komisi penjual oke sorry kalau untuk juru transfer MU kayak John Murtough menurut gue sih secara kontrak dia nggak bakal dapat fee ya dia nggak bakal dapat fee ya mungkin kalau dia ada bawa tangan atau apalah gue nggak tahu ya ada perjanjian apa secara cara cara apa sih namanya secara omongan gitu kan ya gentleman agreement gue nggak tahu dia ada nggak gitu untuk ya untuk bagi-bagi gue nggak tahu tapi yang pasti kalau dari segi kontrak pemain nggak ada gitu lu Director of Football dapat duit itu nggak ada yang ada agentnya si ini dapat duit agentnya si pemain ya nih handbay jadi ya, apa bacot wah kan makanya nih kayak gini-gini nih konyol nih bacot Manchester United klub kaya klub besar dia bilang MU butuh pemain mau kemahalan mau enggak itu urusan bentar nih itu urusan manajemen gue sebagai fans yang penting MU main United main bagus dan juara nah ini dia permasalahannya kan sekali lagi gue orang ini yang komen gini nggak cuma dia doang ada beberapa juga tapi gue ya apa yang beruntung gue pilih jadi lu gini loh permasalahan di situ kan lu merasa cuma fans lu nggak kayak lu ya udah gitu kan lu pengen lihat prestasi doang prestasi tapi lu lihat sendiri gitu ya kan lu kalau beli kemahalan ntar lu kita tahu nggak sih kita kan spend duit tuh banyak benar nggak dikit ya kan tapi hasilnya jong ya kan jadi nggak cuman karena kita belum dapat Sir Alex itu kan lupain Sir Alex sudah masa lalu benar nggak yang pasti ya kalau kita di jalan klub sebagai klub dijalankan seperti ini ya gimana nggak hancur gitu loh ya apalagi sebagai fans ngedukung keputusan-keputusan seperti ini beli pemain kemahalan ya kan beli pemain kemahalan emang duit dari mana ya kan kita nggak lolos champion emang dapat duit gede ya enggak ya, artinya apa harusnya dari klub juga artinya apa kalau nggak ada duit ya harus ini harus ngutang ngutang makin gede juga ya kan kalau kita ngutang nah utangnya tadi tambah lagi transfer lagi ke Glazer juga gitu loh sekalian gitu kan jadi kalau gue bilang ya ini harus ya gue kalau lu mikir seperti itu ya lu salah gitu kalau mikir seperti itu ya lu bukan duit kita gitu kan itu bodo amat nggak bisa begitu gitu kan lu kan fans sebenarnya lu harusnya peduli gitu dong ya kan kita punya klub tuh arahnya kemana makanya disebut Glazer out, benar nggak? Ya, jadi kayak begitu, lu jangan bilang klub kaya, klub besar, yang utang kita seberapa gitu, benar nggak? Ya dengan kita misalnya jor-joran beli Anthony, beli Frankie De Jong misalnya aja kita sama Casemiro, utang kita nambah berapa gitu loh, benar nggak? Ya kan? Ini jangan ngarepin Glazer keluarin duit gitu loh untuk ini, untuk nombokin utang atau apa, nggak bakalan. Nggak bakalan, yang ada dia ngambil duit lagi. Oh mau ngutang sama bank ya, oh gue deh tambahin 10 juta deh buat gue deh. Bisa aja begitu buat keluarin dividen sekalian bisa aja bukannya enggak ya jadi jangan mikir karena apa karena bukan duit kalian itu penting banget ya kita tuh harus apa ya ya kalau support tuh jangan tanggung-tanggung gitu support ya lu support benar-benar lu harus ngerti gitu loh kalau kalau lu bilang jual beli pemain kemahalan nggak apa-apa ya lu sama aja makin lama makin hancur klub kita sendiri ya. Oke dari Yudi nih pemain mana yang mau bermain di klub tidak main di UCL dan klubnya lagi buruk-buruknya pemain mana logikanya aja lah kalau nggak pemain
Kalau nggak mahal, pemain mana yang mau? Bukannya saya bela tim Glazer atau manajemen MU, tapi logikanya aja. Jadi logikanya aja ya, main di UCL tuh nggak ada hubungan sama harga pemain, ya. Nggak ada hubungan. Kalau lu bilang hubungannya sama gaji, bayar Casemiro gajinya mahal, 100% ada hubungan. Ya. 100%. Apalagi dari Real Madrid, downgrade ke Manchester United. Sorry aja gue harus ngomong downgrade, karena itu adalah faktanya sekarang ini kita lagi terpuruk. Ya makanya dia gajinya nggak double tapi gede kan, benar kan? Mungkin di 300 ribuan lah kalau masih per minggu. Ya, jadi sorry ya Judi, nggak ada hubungannya lolos UCL, main UCL atau enggak sama harga pemain itu kagak ada hubungannya sama sekali ya. Kagak ada hubungan sama sekali. Kita bayar mahal untuk Casemiro itu harus, udah pasti. Nggak mungkin Casemiro dijual dengan murah. Ya, tapi kita bayar kemahalan itu iya. Kalau gue bilang karena kita geraknya terlalu lambat. Ya, itu faktanya. Faktanya, pokoknya sekarang ini lu beli pemain sebagai Manchester United dengan panic buying begini udah pasti bakal kemahalan. Klub juga nggak bego, ya kan. Ngeliat dia, wah nih orang desperado nih. Klub apa season udah mulai masih coba cari-cari pemain mana yang buat memperkuat tim. Ini orang desperado, dimahalin. Simple, ya kan? Simple. Jadi seperti itu ya, nggak ada hubungannya UCL sama ini sama harga pemain ya. Nah, ini juga nih, ada satu lagi nih, makanya kalau barusan gue ngomong. Emang kenapa kalau mahal, bukan duitnya dipakai, ya kan? Biarin mahal, yang penting uang dari fans dipakai buat belanja pemain daripada nggak ada sama sekali. Ya, makanya sekali lagi gue bilang, ya, kalau terlalu banyak belanja mahal, ya, ya, lu utang makin besar, makin hancur ini kita punya ini, gitu, punya klub. Ya, biarin lah kok mahal-mahal biar bangkrut tuh Glazer. Jadi, gitulah ya, Glazer nggak bakal bangkrut gitu. Yang pasti ini kan uangnya uang dari klub juga ya, dari penjualan baju segala macam ya. Oke, jadi beberapa aja gue ngomongin soal komen-komen yang ada gitu. Jadi gue sebagai apa ya, ya YouTuber lah, gue bisa lihat gitu loh. Selalu kebanyakan seperti itu gitu loh. Ya kan dibeliin, ya dia tinggal nyogok beberapa, mungkin minoritas kali ya gue nggak tahu ya. Minoritas dari fans MU disogok dengan pembelian pemain, akhirnya pada diem gitu kan. Yang makanya gue bilang Glazer bakal susah out karena ini. Kita sebagai fans kagak United itu loh ya. Kita nggak ngelihat eh, kinerja gimana gitu, manajemen seperti apa, dan kita nggak konsisten teriakin Glazer out gitu loh. Setiap kali kita di bursa jelek gitu kan ya, panic buying, beli-beli yang asal segala macam, kemahalan, ya kan, itu cuma buat bungkam kita doang gitu loh. Ini yang menurut gue sih banyak, terlepas kalian menurut gue mayoritas sudah pinter gitu kan, tapi beberapa masih ada yang seperti itu gitu, masih apa terlalu ya nggak melihat realita yang ada gitu ya kan. Apa namanya, gue sih jujur ngomong apa adanya, bener nggak, gue nggak bilang, gue nggak teriak Murto out atau Richard Arnold out gitu, karena menurut gue ya kita harus kasih kesempatan. Cuman ya kalau jelek kita ngomong jelek ya kan, kayak dia nggak, jujur Murto kerjanya bagus ya pas saat dulu itu Rabiot minta gaji mahal nggak dipenuhin, menurut gue itu pintar. Gue nggak teriak-teriak kan, gue nggak apa nggak ini, gue bilang, gue puji gitu, wah ini pintar Murto kalau kayak begini, ya kan, walaupun panic buying tapi masih masih salon gitu loh, ngerti nggak? Itu pintar kayak begitu. Ya, jadi cuman ya gitu, ya faktanya tetap nggak menutup menutup nggak menutup faktanya gitu loh, kalau ya transferan kali ini terlalu lambat gitu loh, ya dia nggak kagak kerja di bulan Juni. Ya nggak bisa bilang ini Glazer gitu loh ya, apa tunggu Glazer out makanya Glazer yang ini, ya kan yang ngurus transfer John Murto bukan Glazer. Ya, yang ngurus transfer kan John Murto. Oh, mungkin dia Glazer ada iya atau enggaknya juga, tapi kan yang ngasih tahu sih ini kan yang kerjanya kan si John Murto, ya bukan Glazer, ya bukan Glazer. Jadi ini yang penting kalau gue bilang ya. John Murto juga harus kompeten. Ya, di luar dari Glazer kita harus pantau juga manajemen gitu loh. Ini penting ya. Lalu ganti ganti apa klub, kalau John Murto masih kerjanya begini sama aja hancur gitu loh. Ya kan. Paling itu aja gue bisa ngomong ya, karena berita transfer gak ada banyak sih ya, jujur aja sih di Sabtu Minggu biasanya berita transfer nggak banyak, dan kebanyakan juga paling ya kebanyakan hoax sih jujur aja sih. Ya lu bisa aja bisa ngelihat kalau di Sabtu Minggu di media lu bisa aja lihat Neymar mau pindah ke Manchester United lah, atau Mbappe mau pindah lah atau apalah. Jadi nggak gitu banyak update sih. Ya anyway, oke, gue mau udahin dulu ya. Menurut gue gitu, kalau sebagai fans kita harus United ya. Nggak cuma teriakin Glazer out, tapi kita juga harus pantau performa manajemen seperti apa ya. Karena menurut gue itu dua entity yang berbeda ya.
Ya gitu, kalau Glazer out itu udah pasti harus selalu, tapi manajemen harus dikawal terus. Jangan sampai kayak sekarang gitu loh. Akhirnya telat kan? Dari Juni gue udah kawal terus tuh Ten Hag tuh, ya kan? Jangan sampai di PHP sama apa Glazer atau manajemen. Akhirnya telat kan? Kita udah kalah 2 kali, dibantai pula, benar gak? Ya. Oke, sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.